Kenalkan, nama saya Patrika Sautama dari kelas 1 D4 IDD dengan NRP 3125600091. Di sini saya akan menganalisa percobaan pada praktikum 2, yaitu operasi input dan output. Untuk percobaan pertama yaitu file descriptor. Nomor 1. Output ke layar standar output input dari sistem kernel. Di sini menggunakan perintah ps. Fungsi yaitu menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada sistem. Kedua, output ke layar standar output input dari keyboard standar input. Di sini menggunakan perintah get. Fungsi yaitu menampilkan atau membaca input dari keyboard dan menampilkan yang kembali ke layar sampai ditekan Ctrl plus D sebagai tanda akhir input. 3. Input nama directory, output tidak ada. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar. Di sini menggunakan perintah mkdir mydir untuk membuat directory baru bernama mydir. Jika dijalankan 2 kali, akan muncul error karena directory sudah ada dan pesan error ditampilkan pada standar error 2. Setelah itu, percobaan 2 yaitu pembelokan atau redirection. Yang pertama, pembelokan standar output. Di sini menggunakan perintah get 1 lebih dari myfile.txt. 1 lebih dari itu maksudnya membelokkan standar output 1 ke file myfile.txt. Setelah itu ada pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Menggunakan perintah get 0 kurang dari myfile.txt. 0 dari itu maksudnya membelokkan standar input 0 sehingga input dibaca dari file myfile.txt. Setelah itu, pembelokan standar error untuk disimpan di file. Di sini menggunakan perintah mkdir mydir 2 lebih dari myerror.txt. 2 lebih dari itu maksudnya membelokkan standar error 2 ke file myerror.txt. Setelah itu notasi 2 dan 1. Pembelokan standar error 2 lebih dari adalah identik dengan file descriptor 1. Sini maksudnya itu menggabungkan standar error 2 ke standar output 1. Setelah itu notasi 1 atau 2. Pembelokan standar output adalah nama sama dengan file descriptor 2 yaitu standar error. 1 lebih dari dan 2 atau 2 itu maksudnya membelokkan standar output ke standar error. Satu notasi append yaitu menambahkan output ke file tanpa menghapus isi sebelumnya. Untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator lebih dari, yaitu menyimpan output ke file dan menimpa isi file lama. Untuk menambahkan output ke file digunakan operator append. 9. Untuk membelokkan standar input digunakan operator kurang dari perintah $get kurang dari output memiliki hasil yang sama dengan perintah $get output. Maksudnya itu mengambil input dari file. Ini sama yang kayak tadi. Lanjut percobaan 3 yaitu pipa atau pipeline. Operator pipe digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Di sini ada perintah get hello short. Itu berfungsi menampilkan isi file lalu mengurutkan secara alfabet. Setelah itu sort min r. Min r maksudnya itu mengurutkan data secara terbalik atau descending. Setelah itu ls min l slash etc more yaitu menampilkan isi directory per halaman menggunakan more. Dan ada lagi ls min l slash etc sort more yaitu output ls diurutkan oleh sort lalu ditampilkan bertahap oleh more. Lanjut ke percobaan 4 yaitu filter. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem.
untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Sini ada w-h grab user. Maksudnya yaitu menampilkan user yang sedang login tanpa header -h lalu disaring dengan grab. Setelah itu ada grab user etc passwd. Itu maksudnya mencari teks user tertentu dalam file etc passwd. Setelah itu ada ls etc wc. Itu menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari output ls. Setelah itu wc winl itu menghitung jumlah baris saja. Setelah itu ada get kelas 2 kelas 1.txt sama kelas 2.txt. Itu yang ini itu berfungsi menggabungkan isi dua file lalu mengurutkannya. Setelah itu percobaan 5 yaitu cut. Lakukan operasi cut untuk menampilkan kolom tertentu. Untuk perintah ini, yang pertama itu min-d. Min-d itu yaitu menentukan delimiter pemisah yaitu titik 2 ini. Setelah itu ada min-f yaitu memilih field atau kolom tertentu, kolom 1 dan 3. Dan seterusnya kolom 2 dan 4, kolom 1 dan kolom 2 dan 3. Setelah itu lanjut ini, gunakan cut untuk memotong isi file 2.txt. Cut etc password in F1. Keempat, gunakan cut untuk memotong isi file 2.txt. Setelah cut min c 1 5 1 7 sampai 9 file 2.txt. Itu maksudnya itu mengambil karakter posisi 1 sampai 5 dan 7 sampai 9. Ini juga sama. Ini yang B. Setelah itu cut min c 1 sampai 4 ke situ 18. Itu mengambil karakter tertentu dari output wu. Min s itu menggabungkan spasi ganda menjadi satu spasi agar mudah diproses oleh cut. Terakhir ada cut /etc/passwd. Cut min d titik 2 min f 1. Itu berfungsi menampilkan username dari file etc passwd. Oke, kita lanjut ke latihan. Baik, latihan yang pertama, lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif. Silakan tampilan standar output ke file baru. Kita memakai perintah ls min-l dikali daftar.txt. Ini maksudnya yaitu ls min-l yaitu menampilkan daftar file secara lengkap. Satu lebih dari itu membedakan atau menunjukkan output ke file baru yaitu daftar.txt. Kita bisa lihat isinya akan muncul daftar.txt. Situ kita lihat tadi nomor 2. Ya, daftar secara lengkap pada direktori etc passwd. Bedakan tampilan standar output ke file baru tanpa hapus file baru sebelumnya. Oke.
kita ketik perintahnya yaitu cat/etc/passwd, situ akan daftar.txt. Ini maksudnya yaitu cat/etc/passwd, yaitu menampilkan isi file passwd. Satu append daftar.txt, yaitu menambahkan output ke file tanpa menghapus isi sebelumnya. Nah, lihat sama aja. Oke, lanjut. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Ini kita menggunakan short control-txt. Short ini untuk mengurutkan isi file. Short akan muncul seperti ini. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input dan standar output ke file baru.urut. Jadi kita nambahi file baru.urut. Pertama kita urutkan dulu short dari daftar.txt dari filenya baru.urut. Akan disimpan. Maka akan muncul file baru.urut. Oke, lanjut. Pada direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file rmdir.error.txt. Oke, kita buat 2 kali mkdir latihan 2. Dapat lagi mkdir latihan 2 cari m di error.txt. Ini maksudnya mkdir latihan 2 yaitu membuat direktori 1, 2 lebih dari. Itu maksudnya menyimpan pesan error ke file mdr.txt. Kita lihat akan muncul file mdr.txt. Hitung jumlah baris kata dan kata dari file baru.urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Oke, kita masukkan perintahnya get baru, filenya baru.urut 1 baris wc append daftar.txt. Pertama ini wc itu fungsinya menghitung baris kata dan karakter. Dan ini ada pipe untuk mengalirkan output. Satu ada append menambahkan hasil ke daftar.txt. Ini bisa ke sama aja. Oke, lanjut ke 7 terakhir. Oke, jelas. Gunakan perintah di bawah ini dan analisa hasilnya. Get hello.txt. Jadi kita membuat file dulu yang berjudul hello.txt. Oke, kita buat dulu filenya get hello.txt. Nah, kita isi filenya
apa aja. Di sini ada .cat, getDuck, chicken, ada banyak. Kita ambil 3 aja. .cat, getDuck, sama chicken. Oke, .cat, enter, tadi getDuck, chicken. Oke, getDuck dan chicken. Untuk menyelesaikan, kita tekan tombol Ctrl plus D. Oke, kita sudah keluar. Maka kita selanjutnya yaitu mengurutkan data. Kita tulis get filenya hello.txt, situ pipe short, mengurutkan pipe lagi unique. Maka akan muncul data seperti tadi, sama yang ke atas tadi yang kita inputkan. Nah, sini kita dapat kita coba ini grep.grep-cut. Ini berfungsi untuk menampilkan baris sama hapus kata. Misal get hello txt get top lagi grep min. Oke, kita isi get. Nah, sini itu grep.doc itu untuk menampilkan baris yang mengandung doc. Satu ada grep-cut, itu menghapus baris yang mengandung cut. Kita coba enter, maka hasilnya doc sama chicken. Jadi untuk yang cat itu maka menghilang, tinggal muncul yang doc sama chicken. Oke, sekian dari saya dari Patikum ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.